Bahkan yang sekarang mahasiswa itu lebih percaya AI daripada temannya sendiri. Iya, karena sampai kan segitunya. teman selalu dikat. Tidak semua yang AI sampaikan itu kita telan mentah tentunya. Ini salah kaprah nih kadang-kadang mahasiswa kasih tugas mahasiswa nih, sama dosen. Tugasnya misal soalnya ada namanya detect AI. Jadi kalau kalian hanya AI aja, kita cemplungin ke aplikasi detektor. Di podcast kali ini, gue mau membahas tentang Artificial Intelligence, yang biasa disingkat dengan AI. AI ini sangat tren di kalangan masyarakat. Dia digunakan untuk referensi konten, terus juga untuk pekerjaan juga bisa, dan yang terpenting bisa buat skripsi. Tapi jangan bilang dari gue ya. Dan hari ini gue kedatangan narasumber, yaitu dia adalah seorang dosen juga, seorang kaprodi juga, dari kampus Unsurya, yaitu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama. Yuk, langsung aja kita sambut di sebelah gua, Bapak Murian Awaludin. Oke, terima kasih. Ini saya perkenalan dulu ya. Nama saya Murian Awaludin. Kebetulan saya diperintahkan oleh Pak Rektor jadi Kaprodi Sistem Informasi di Unsurya. Ya, mudah-mudahan ke depan SI di Unsurya itu lebih baik dan targetnya unggul. Wah, amin. Ini di sini saya di strap nih sama mahasiswa nih, baru kali ini prodi. Prodi dipaksa oleh mahasiswa. Memang luar biasa. Jadi Pak, sebelum memasuki pertanyaan nih Pak nih, kabar Bapak baik aja kan? Baik-baik aja kan? Nah Pak, ini kayak di sidang nih S3 ini, bener-bener kacau nih. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa sih itu AI Pak? AI menurutmu apa AI? AI itu menurut saya adalah sebuah sistem yang membantu manusia untuk menjadi lebih baik mungkin. Oh, menjadi lebih baik, betul. Apalagi? Wah, saya yang jawab nih. Coba, jadi Pak. AI itu kan namanya kan artificial intelligence gitu ya. Jadi bagaimana cara berpikir mesin itu biar seperti manusia. Itu AI, intinya seperti itu. Jadi intinya kalau di dunia akademik sendiri itu khususnya untuk membantu ya, sebagai teman sejati, apalagi mahasiswa kayak kalian itu kan ya, sukanya nggak mau mikir kali ya. Jangan diceblosin situ dong Pak. Dengan adanya AI ini luar biasa, sangat membantu sekali. Artinya itulah AI. Jadi sebuah makhluk yang booming sekitar ya 5 tahun 6 tahun yang lalu, sekarang jadi teman-teman dari, apalagi di dunia akademisi ya, sebagai teman kita, baik membuat skripsi, tugas bahkan ya, apakah yang lain dah. Gitu. Jadi kira-kira sangat gitu. Berguna gitu ya. Sangat berguna. Ya. Tapi apakah AI ini seperti omongan-omongan yang lain Pak? Apakah AI nanti bisa menggantikan para pekerja manusia Pak? Ya, jadi menggantikan manusia ya. Jadi ada banyak di medsos khususnya ya, di medsos yang lain, wah AI ini ternyata menggantikan manusia. Itu kalau ada yang bilang iya, ya makanya sekarang juga ada namanya bukan AI lagi, jadi ada etik ya, etik intelijen. Jadi penggunaan AI sekarang bisa kembali seperti yang lalu. Dengan adanya AI ini bagaimana etika kita para menggunakannya, gitu. Intinya AI itu untuk membantu kita. Kalau di dunia industri khususnya ya, itu untuk mempercepat transformasi digital. Kalau di dunia pendidikan ya tadi contohnya misalnya untuk ingin membantu pengerjaan tugas dosen, membantu ya, untuk membantu bukan untuk membuatkan. Tetap nanti sebagai brainware kita tuh pengambilan keputusan ya, gitu kira-kira gitu AI. Jadi intinya silahkan AI itu sudah tidak bisa lagi kita mengelak atau tidak, bahkan ada dosen juga misalnya nggak boleh pakai AI ya, itu nggak bisa, karena memang sekarang itu udah zamannya. Jadi gitu mahasiswa ya, boleh menggunakan AI ya Pak? Boleh. Bahkan mungkin SMK juga boleh ya Pak, untuk para pelajar lainnya ya Pak? AI itu bisa dipakai oleh semua kalangan ya, semua kalangan, baik misalnya UMKM atau misalnya bahkan jangankan mahasiswa ya, UMKM, anak-anak SD SMP itu sekarang udah pakai AI. Iya, banyak ya untuk membantu mereka pembelajaran itu menggunakan AI luar biasa. Makanya tadi
AI itu untuk membantu kita, makanya tadi ada AI etik ya, untuk etika kita bagaimana pakai AI. Itu sebenarnya. Makanya saya sebagai prodi itu tidak bisa tuh melarang, apalagi melarang mahasiswa untuk menggunakan AI. Dosen untuk menggunakan AI nggak bisa. Justru saya ngajarin AI. Loh ini tuh seperti ini cara menggunakannya seperti apa. Jadi silakan aja. Jadi gitu guys, ingat kata Pak Muryam ya. Ini hanya untuk membantu AI. Membantu, sekali lagi ingat, membantu. Gunakan kode etiknya ya. Ingat tuh. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah... Sebentar, pertanyaan mulu. Saya gantian pertanyaan dong. Jangan Pak, kan saya hostnya. Maksud saya yang ditanya. Nah, saya pengen tanya di dalam dunia pendidikan ini Pak. Apakah AI ini akan berperan penting atau sangat penting di dunia pendidikan selama 5 atau 10 tahun ke depan, Pak? Apakah nantinya akan kita menggunakan AI aja semua nih, gitu? Iya, apakah kita menggunakan AI, apakah AI itu penting untuk kita semua? Ya, artinya itu saya sampaikan di awal, AI itu untuk membantu kita tentunya. Bahkan yang sekarang mahasiswa itu lebih percaya AI daripada temannya sendiri. Iya, karena sampai kan segitunya. Teman selalu dikat. Ntar gue kena disclaimer, sorry. Ya. Jadi gitu, sampai sekarang bahkan sangat mudah sekali dengan AI itu. Misal contohnya saya sendiri ya, untuk riset bahkan jenjang S3 itu kan. Itu dengan AI ada, dengan bibliometrik itu kan sudah ada. Itu menggunakan AI semua. Bagaimana kita mencari riset gap ya, hanya menggunakan AI, di situ sudah tergambarkan. Jadi jelas, saya mau riset tentang misalnya pengenalan bahasa isyarat misal gitu kan. Tinggal di search aja sign language gitu kan. Di situ nanti cari tuh AI, riset gap-nya tuh di tema itu apa. Sampai segitu. Itu tetap yang mencari AI semua. Tapi tetap kita sebagai brainware-nya atau misalnya SDM atau misalnya sebagai manusianya, ya sebagai pengambilan keputusan. Wah, ini tidak semua yang AI sampaikan itu kita telan mentah tentunya. Ini salah kaprah nih, kadang-kadang mahasiswa kasih tugas mahasiswa nih, sama dosen. Tugasnya misal soalnya apa? Sebentar. Bapak tolong ke kamera sana bilangin Pak ke para mahasiswanya Pak. Para mahasiswa. Ini kalau tugas dari dosen, jangan hanya upload itu soal dari mahasiswa, kemudian copy paste dari jawaban AI. Itu mengerikan itu. Ya, ingat ya tadi ya. Not. AI untuk membantu kalian aja. Bukan untuk mengerjakan tugas kalian. Itu iya. Terima kasih loh Pak Nil. Ingat ya, saya lanjutkan ya. Artinya itu sangat membantu. Itu saya juga sendiri masih juga melakukan riset ya dengan AI itu kita terbantu, bahkan riset gap yang kira-kira banyak orang apa yang pikirkan. Kalau misal riset itu kan yang dipikirkan novelty-nya ya. Betul Pak. Ya, novelty itu kan berarti kebaruan yang ada di kalian tuh apa? Sampai segitunya kita menggunakan AI, dengan bantuan AI. Riset gap-nya antara kalau di bidang ini loh yang belum ditemukan atau misal belum dilakukan oleh peneliti lain. Nah, itulah yang kita garap. Dari satu kita fokus ke riset gap-nya. Kan mesti ditanya tadi, novelty-nya apa? Anda melakukan riset ini. Jangan lagi misalnya nih, sekali lagi nih yang mahasiswa saya khusus nih. Jangan lagi riset atau skripsi gitu ya. Betul Pak. Hanya membuat website inventory segala itu. Enggak, itu sudah 20 tahun yang lalu sudah ada. Ya. Jadi kita apalagi nih alhamdulillah dengan mungkin sisa waktu yang ada, kita coba membuat sistem itu biar mahasiswa itu untuk mengerti riset itu seperti apa. Nah, dengan AI ya silakan pakai AI, bahkan bukan melarang, pakai AI. Gitu. Jadi mahasiswa boleh skripsi pakai AI, Pak. Bukan tapi boleh, wajib pakai AI. Wajib malah. Ya, Pak ya? Iya. Untuk jurusan apapun ya, Pak ya? Untuk jurusan apapun, untuk membantu kita aja. Untuk membantu, ingat ya? Itu ya. Gitu, ya. Sekali lagi ya, kalau misal kalian ini ada kelas saya nih ya, ada tugas saya, kemudian pakai AI, wah urusannya berat ini. Kan ada namanya, ketahuan gimana nih kru? Ada AI, ada namanya detect AI. Jadi kalau kalian hanya AI aja, kita cemplungin ke aplikasi detektor AI. Semua pakai AI berapa persen kayak plagiasi ya, sama seperti itu. Ini hanya menggunakan AI ini.
Oh, jadi tidak- bisa kedetek ya Pak ya oleh Bisa. aplikasi tersebut ya. Bisa. Tapi kalau misal pinter lagi sebenarnya ada lagi AI untuk misal Jangan Pak, jangan Iya, dibocorin iya. Pak, tolong jangan dibocorin. Ntar semua mahasiswa pengen lagi, jangan ya. ya sih kira-kira gitu. Nah, Ya. untuk Ini hostnya tetap masalah nilai itu ini ya, ya, masalah nilai baik-baik itu aja kan Pak ya, bukan baik-baik subjektif ya. Baik-baik aja ya Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak. Wah, terakhir ini. Iya. Alhamdulillah ini. Bentar lagi ngajar saya. Ada kelas ya Pak, bener ya? Oke. Untuk pertanyaan terakhir, aduh lupa gue pertanyaan terakhir apa ya? Nyontek, pakai nyontek AI itu. Aduh. Pertanyaan terakhir Pak, apakah ada kekhawatiran nih dari teman-teman kerja ya, dari teman-teman kerja gua bilang, apakah mereka punya kekhawatiran Pak akan digantikan oleh AI seperti misalkan ya sekarang udah di zaman udah pakai komputer seperti tol, pekerja udah hilang kerjaan, terus juga ya banyak hal lah intinya ya. Apakah AI nanti bisa menggantikan para pekerja Pak? Para pekerja manusia maksudnya gitu. Ya, jadi itulah salah satu perkembangan zamannya. Artinya kita juga tidak boleh ketinggalan itu, tapi kita harus memanfaatkan perkembangan zaman itu. Apakah bisa digantikan? Ya kalau misalnya bisa atau enggak bisa. Ada beberapa kasus di Jepang segala macam sudah pakai robot semuanya. Ya, betul, robot Pak. itu kan AI juga sama. Makanya kita sebagai pekerja ya upgrade diri. Caranya apa yang harus misal di kantor misal tentang apa nih ya, kita belajar untuk AI apa biar lebih cepat, karena tadi ya AI itu mempercepat pekerjaan. Jadi tetap nanti yang pengambilan keputusan dari kita. Jadi tidak semuanya nanti bisa digantikan dengan AI, tidak semuanya, walaupun ada tapi tidak semuanya. Makanya kita sebagai brainware-nya itu ya bagaimana kita belajar tuh AI untuk ini seperti apa, tergantung masing-masing pekerjaannya. Ya, kalau di dunia akademik, saya ngomong akademik karena di dunia akademiknya itu sangat banyak sekali yang dilakukan sebagai dosen. Kemudian kalau di dunia industri khususnya, ya sama industri misal untuk mencari data analis apa ya pakai AI bisa. Makanya kita sebagai manusia belajar AI-nya. Justru itu biar kita kita mengendalikan AI, bukan AI mengendalikan kita. Kita kira gitu. Jadi jangan khawatir bagi pekerja-pekerja yang sudah di kantoran segala macam ya, kita belajar tuh. Makanya ada beberapa kantor-kantor itu me-workshopkan pekerjanya itu di beberapa PT gitu kan. Biar tahu tuh AI seperti apa. Kayak contohnya kalau sudah besar perusahaan tuh menggunakan enterprise architecture itu kan, di situ nanti diajarin tuh teman-teman saya itu sama seperti itu. Jadi pekerja data bagaimana mengumpulkan data-data yang sudah ada kemudian ditampilkan secara visualisasi bagus, ya itu dengan AI juga. Itu namanya data visualization itu. Oh baik, jadi jangan khawatir. Jadi jangan khawatir ya Pak ya. Khawatir, Tuh bisa. dengerin ya. Jangan khawatir ya kalian. Nah saya juga tadinya mikirnya gitu Pak, saya khawatir seperti film Terminator Pak. Wih. Jadi tembak-tembak gitu ya kan. Nah untuk ada pesan atau saran untuk penggunaan AI untuk para mahasiswa atau untuk secara global Pak, boleh disampaikan Pak? Pesan dari saya untuk kalian semua, untuk mahasiswa-mahasiswa saya khususnya atau untuk semuanya lah, kita upgrade diri dengan AI. Jangan takut AI itu menggantikan kita, enggak. Justru kita harus mengendalikan AI itu sendiri. Dengan apa ya? Kita dengan upgrade diri, belajar AI. Jadi intinya belajarlah AI untuk apa? Membantu mempercepat pekerjaan kita, biar pekerjaan itu biasa yang diselesaikan dengan waktu 30 menit bisa 3 menit. Ya, itu bisa, sangat bisa sekali. Itu tools-toolsnya banyak itu. AI toolsnya banyak banget. Nah, tinggal kita pelajari AI seperti apa, tergantung masing-masing pekerjaannya. Dunia akademik, dunia industri, kemudian ada dunia yang lain, bukan dunia gelap tapi ya. Dunia gelap. Aduh saya nggak ikutan ya. Dunia lain ya, itu bisa ya. Pelajari itu, upgrade diri, insya Allah dengan upgrade diri kita bisa mengendalikan AI. Bukan kita dikendalikan AI, tapi kita mengenal AI. Dari situlah namanya kita SDM yang unggul ya, untuk siap berteman dengan AI. Itu sih. Tetaplah jadi orang baik, karena insya Allah orang baik itu akan ditemukan oleh orang baik. Kalau misal kita tidak temukan orang baik, kita yang akan menemukan orang baik. Itu sih. Wow.
Oke. Terima kasih untuk Pak Muryem atas waktunya, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Udah jam Dan ini. juga sampai ketemu di podcast selanjutnya. See ya. Oke. Terima kasih, Pak, sekali lagi.